Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Viva Nuramawati dengan NIM H540 124 10 34. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ataupun 5W plus 1H dari regresi linear sederhana. Yang pertama, regresi linear sederhana adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen, yaitu X, dengan satu variabel dependen, yaitu Y. Tujuannya untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X dengan persamaan garis lurus. Contoh persamaannya, Y sama dengan A plus BX. Yang kedua, eh, regresi linear sederhana itu digunakan oleh peneliti, mahasiswa, analis data, ekonom, ilmuwan hingga praktisi bisnis. Intinya, siapapun yang ingin mengetahui hubungan atau pengaruh satu faktor bebas terhadap satu faktor terikat. Kapan saja regresi linear sederhana itu digunakan? Regresi linear sederhana itu digunakan juga biasanya ketika data yang dianalisis hanya melibatkan satu variabel bebas. Hubungan antara variabel bebas dan terikat diperkirakan linear atau garis lurus. Tujuannya untuk memprediksi analisis tren atau mengukur kekuatan pengaruh. Di mana dapat digunakan di mana dapat digunakan berbagai bidang dari regresi linear sederhana itu. Misalnya, yang pertama itu ada ekonomi, pengaruh harga X terhadap jumlah permintaan yaitu Y. Kedua, ada di bidang pendidikan, pengaruh jam belajar X terhadap nilai ujian yaitu Y. Yang ketiga, ada kesehatan, pengaruh dosis obat X terhadap tingkat kesembuhan pasien itu Y. Yang keempat, ada bisnis, pengaruh biaya iklan X terhadap penjualan itu Y. Mengapa regresi linear sederhana itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, untuk memprediksi nilai variabel terikat di masa depan dan untuk mengambil keputusan berdasarkan data evidence based. Yang keenam, how atau bagaimana mengumpulkan data variabel X dan Y, membuat sequential plot diagram pencar untuk melihat pola linear, menghitung persamaan regresi Y sama dengan A plus BX tadi. A-nya itu intercept, B-nya itu slope atau koefisien regresi. Keempat, menguji kelayakan model dengan uji signifikan. Yang terakhir itu menggunakan model untuk prediksi atau analisis. Di sini saya akan menginterpretasikan uh, salah satu dari hasil regresi itu. Saya akan uh, mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, hasil dari interpretasi dari soal yang sudah diberikan dari kajian, di sini ada kode yang digunakan yaitu mode Rex sederhana. Ini hasil output menunjukkan koefisien yaitu interceptnya 1963, 58, 19 dan koefisien price-nya itu minus 5, 3, 369. Maka persamaan bersama regresinya adalah quantity 196358 dikali di minus 5,34 dikali price. Habis itu, intercept dari koefisiennya, jika harga 0, maka kuantitas yang diprediksi adalah 1963 unit. Sedangkan koefisien price-nya, setiap kenaikan harga sebesar satu satuan kuantitas akan menurun rata sekitar 5,34 unit. Dengan asumsi faktor lain konstan, tanda negatif menunjukkan hubungan terbalik. Uji signifikannya di sini nilai P value untuk price 8,89 E lebih besar ketimbang 0,05. Artinya price berpengaruh signifikan terhadap quantity. Intercept juga signifikan. Selanjutnya ada kebaikan model R square. R square-nya 0,5317 sekitar 53,17% variasi pada kuantiti dapat dijelaskan oleh variabel price. Sisanya 46,83% dijelaskan faktor lain di luar model. Adjust R-nya 0,515 cukup baik untuk data sederhana. F statistiknya 31,79 dan p-value-nya 4866. Ini.
Model regresi secara keseluruhan signifikan. Kesimpulannya, model regresi ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara harga dan jumlah permintaan. Setiap kenaikan harga akan menurunkan permintaan dan model ini cukup mampu menjelaskan variasi data sekitar 30 variasi data sekitar 53%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget jamnya.